Sidang jamaah rahimahullah, hari ini rasa haru bahagia bercampur satu dalam kesedihan. Rasa bahagia karena datangnya hari kemenangan, namun di lain sisi akan ada rasa sedih atas kepergian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, menangislah bumi, menangislah para malaikat karena musibah menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ditanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, perginya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu bisa diijabah, semua doa diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksa dihentikan. Rasa sedih ini hanya dirasakan oleh orang yang merasakan nikmatnya Ramadan. Sebuah pepatah mengungkapkan, siapa yang merasakan manisnya kebersamaan, maka akan merasakan pahitnya perpisahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetes air mata karena rasa sedih melepas kepergian Ramadan telah bercampur rasa haru bahagia karena telah diberi kesempatan berkumpul bersama keluarga. Bahagia sukacita karena diberi kesempatan merayakan hari Lebaran bersama-sama dengan orang yang terkasih dan yang tercinta. Namun di lain sisi pula ada mata yang menangis sedih, tertunduk sambil mengingat dan merenung, di mana sosok yang terkasih pada lebaran-lebaran sebelumnya masih berjabat erat dan memeluk tubuh yang hangat, namun kini tak lagi bersama dengannya hanya karena telah lebih dahulu menghadap kepada Tuhannya. Terngiang dan terekam dengan jelas canda, tawa dan kebersamaan dengan sanak saudara, suami, istri atau anak dan cucu, namun kini sudah tak lagi. Rasa sedih yang lebih mendalam pula dirasakan oleh seorang anak yang merayakan Lebaran tanpa sosok ibu dan bapaknya. Mengalir deras kerinduan saat mengenang terakhir berlebaran bersama, bersuka cita
di mana tangan masih bisa berjabat erat dan merasakan pelukan yang penuh dengan kehangatan, memohon dan restu. Akan tapi semua hal tersebut hanya menjadi ingatan yang terikat oleh kerinduan yang mendalam. Hanya untayan doa bersama kerinduan. Semoga Tuhan mengumpulkan kita kelak di surganya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana seperti ini, di suatu waktu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata amin. Ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata amin. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, maka berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dan dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika aku naik di mimbar, ada malaikat Jibril datang menghampiriku dan berdoa, Ardaballahu anfa abdin aw badakhala ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, akan tetapi tidak memperoleh pengampunan, maka aku berkata amin. Alangkah ruginya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan Tuhan membuka pintu surga, namun dia enggan memasukinya. Saat Tuhan menutupi pintu neraka, namun dia memaksakan diri hendak masuk ke dalamnya. Kelak di akhirat, saat hari pembalasan telah tiba, setiap perbuatan dipertanggungjawabkan, yang hadir hanya penyesalan tiada tara. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usahum inna rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan seandainya engkau melihat para pendurhaka itu menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, maka mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami akan mengamalkan yang soleh, sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. Jamaah salat Id rahimakumullah, menyesallah sebelum penyesalan itu tidak ada artinya. Menangislah sebelum pada akhirnya tangisan itu tak memberi manfaat, dan bertaubatlah sebelum pada akhirnya pintu taubat itu telah ditutup. Untuk itulah di hari berkumpulnya kita di tempat ini, di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, marilah kita menyucikan diri dengan bertaubat seraya merenung, menyesali dan menangisi hilaf yang telah kita perbuat. Selanjutnya yang kedua, ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang kedua, maka Jibril berkata, Raghiba anfu abdin aw ba'da dzukirta indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Celakalah orang yang apabila namamu disebutkan dan dia tidak berselawat atasmu, maka aku pun mengatakan amin. Kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya sangatlah besar. Beliau bersabda, aku rindu dengan kekasihku. Para sahabat bertanya, bukankah kami adalah para kekasihmu? Maka Rasulullah menjawab, kalian memang sahabatku, namun para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka percaya kepadaku. Atas dasar kecintaan Rasulullah SAW itulah sudah seharusnya kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya ketika Rasulullah naik ke tangga ketiga, maka Jibril kembali berkata, Raghiba anfu abdin aw ba'da adrakal walidaini aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah faqultu amin. Maka celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua, atau salah satu dari antara keduanya, akan tetapi keduanya tidak
menyebabkan orang itu masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan amin. Jamaah sekalian, sungguh beruntunglah seseorang yang telah diberi kesempatan hidup bersama ibu bapa, sebab dengannya itu dapat mengantarkan dia ke dalam surganya Allah selama dia mampu berbakti kepadanya. Namun celakalah orang yang memiliki ibu bapa namun tidak dijadikan sebagai jalan untuk berbakti. Marilah kita belajar dari sebuah kisah. Pada suatu hari seorang syekh dalam ceramahnya menceritakan, ada seorang anak muda membawa ibunya yang sedang sakit ke rumah sakit dan langsung masuk ke dalam ruangannya dokter, dan kebetulan dokternya adalah seorang perempuan. Maka kata bu dokter, silakan duduk ibu bapak. Maka duduklah anak muda ini. Namun ibunya tidak mau duduk. Seluruh benda yang ada di meja itu ibu dokter itu dicampakkan. Taplak meja dirobek-robek, bahkan anaknya digigit-gigit, jilbabnya ditanggalkan dan anaknya memakaikan lagi jilbabnya sambil anaknya digigit. Maka dokter pun keheranan dan bertanya, wahai anak muda, siapakah ini? Maka anak itu pun berkata, ini ibu kandungku bu dokter. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak saya lahir sampai hari ini dokter. Kenapa bisa engkau ada? Bagaimana ceritanya? Dulu kakek saya menikahkan ibu saya dengan lelaki yang kurang bertanggung jawab. Maka saya lahir ke dunia ini dan dia tinggalkan saya dengan ibu saya. Sejak kapan kamu merawat ibumu? Bertanya lagi seorang dokter itu. Maka sejak kecil bu dokter, mau mandi saya mandikan, siang malam dan petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini di hadapan engkau bu dokter. Maka sang dokter pun bertanya, jadi ibumu gila? Iya bu dokter, ibu saya gila. Tapi bagaimana mungkin engkau merawatnya dengan begitu luar biasa, sementara ibumu gila? Dan sampai kapanpun dia tidak akan mungkin mengetahui bahwa engkau adalah anaknya. Maka sang anak tersebut berkata, mungkin ibu saya tidak tahu bu dokter, tapi Allah tahu bahwa saya ini anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Dan itu bukan perintah ibu dokter, bukan perintah wali kota, bukan perintah gubernur dan presiden, bukan juga perintah ulama, akan tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini mutlak dokter, dan dokter pun langsung menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Ibunya sedang sakit, tapi baktinya kepada ibunya tidak akan pernah hilang. Jamaah Idul Fitri rahimahullah, orang tua mungkin kita anggap gila, tapi sebenarnya tidaklah gila. Tapi kadang-kadang akan terus bertanya kepada anaknya, bagaimana keadaanmu nak? Bagaimana rumah tanggamu nak? Bagaimana keadaan cucuku nak? Dan mereka tidak akan pernah bosan menanyakan itu. Tapi kadang-kadang sebaliknya yang terjadi, anak yang sudah mulai meningkat kehidupannya, sudah mulai sibuk dengan urusan kantornya, sudah tidak ada waktu lagi menengok orang tuanya, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai keriput, tapi sulit kita sentuh. Jamaah sekalian, kita tidak akan ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustaz, akan tapi karena perjuangan dan pengorbanan orang tua melawan ketegangan dan kesakitan dalam perjuangannya. Yang penting kita lahir, dan yang penting kita hidup bahagia. Jamaah sekalian, seandainya waktu kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, ketika itu terjadi antara dua pilihan,
cintanya kepada orang tuanya, maka orang tuanya pasti akan mengambil pilihan, biar saya mati dokter, yang penting anak saya selamat. Dan setelah lahir, maka orang tuanya mengatakan, biar saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang. Biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Biarlah saya banting tulang, peras keringat, tak kenal hujan dan teriknya panas matahari, yang penting anak saya bisa sekolah dan melanjutkan pendidikan, agar nanti dia tidak minder dan malu dengan teman sebayanya. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita sama-sama merenung. Memang tidak ada perjanjian tertulis antara orang tua dan anaknya, bahwa suatu kelak nanti ketika orang tua kita sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kita, maka anaknya lah yang akan menanggung kehidupan orang tuanya. Akan tetapi pantaskah seorang anak menelantarkan kedua orang tuanya yang saat ini sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, terpuruk dalam kemiskinan? Ibu yang bertaruh nyawa melahirkan anaknya, menjagamu siang dan malam, yang paling merasakan sakit ketika kita sakit, yang air susunya tidak bisa kita balas walau dengan hartamu sebanyak isi langit dan bumi. Ayahmu yang tidak pernah mengeluh dengan perjuangannya, pergi pagi dan pulang malam demi mencari sesuap nasi, yang penting anaknya tidak kelaparan walau dia kadang menahan lapar. Seorang ayah yang senantiasa mengikuti keinginan kalian, bahkan di saat mereka sedang dalam keadaan sakit, mereka tidak pandai berbanja-banja sama anaknya. Terkadang uang yang kita diberikan kepada anaknya ketika dibutuhkan. Mereka tidak peduli masih memakai pakaian yang sudah robek, sudah tidak layak dipakai. Begitu dia sayang sama anaknya. Saking rindunya sama kita anaknya, jemaah sekalian, mereka terkadang sengaja setiap hari menelpon dengan alasan hanya mencari cucunya, yang disebabkan kita sebagai anaknya sudah tidak ada lagi waktu untuk mereka. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, sadarkah kita jemaah sekalian, mereka tidak akan abadi di samping kita? Apakah kita akan menyesal? Orang yang sering kita bentak dan caci maki, ibumu yang paling kuat kau hianati, ayahmu orang yang paling hebat kau bohongi. Setiap kali kau menyakiti hati mereka, setiap kali kau berbohong kepada mereka, setiap itu pula mereka akan memaafkan anak-anaknya. Bahkan seorang ibu yang mungkin sudah tidak berdaya, engkau bentak, engkau caci maki, bahkan engkau banting kursi dan engkau pecahkan kaca di depannya, akan tetapi tahu kenapa mereka tidak mau menangis di hadapan anaknya, meskipun mereka sakit dalam hatinya, karena mereka sayang kepada anak-anaknya. Mereka tidak mau kalian durhaka yang diakibatkan air matanya, tapi setiap sujudnya mereka mendoakan kesuksesan kalian. Setiap malam mereka berdoa untuk kebaikan kalian. Mereka balas keburukanmu dengan kebaikan. Tapi tiba saatnya engkau menyesal. Di waktu engkau peluk, namun tubuhnya telah dingin, kaku tertutup kain kafan. Saat engkau cium keningnya yang sudah kaku tak bernyawa, barulah engkau menyesal dan mengucapkan maaf. Kami anakmu yang selalu membuatmu kecewa. Bangun ayah, bangun ibu. Kami berniat ingin membahagiakanmu ayah, kami berniat ingin membahagiakanmu ibu. Namun sudah terlambat jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalaupun mungkin sekarang kita sudah menjadi orang tua yang merasa yang mana sebelumnya kita gagal berbakti kepada orang tua kita karena mereka telah mendahului kita, maka mulai hari ini jangan sampai kita gagal menjadi orang tua untuk mendidik anak kita agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Akan tapi tunjukkan hari ini, inilah anak saya yang akan memandikan saya ketika nanti telah menjadi jasad dengan tubuh kaku. Inilah anak saya yang akan memakaikan baju terakhir berupa kain kafan, yang akan menjadi imam sholat jenazah saya, yang akan meletakkan kening saya nantinya di liang lahat. Inilah harapan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu kita dimandikan oleh orang
tua kita tidak hanya sekali jamaah sekalian, tapi mungkin sampai kita berumur 5 tahun bahkan sampai 10 tahun. Namun harapan orang tua kita hanya meminta memandikan 1 kali saja, yaitu ketika tubuhnya sudah tertujuh kaku, tangan sudah terlipat, mulut sudah kaku, dan kita harus sepakat bahwa permintaan ibu dan ayah yang terakhir ini harus kita kerjakan, harus kita jalankan sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadarruk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam dan terhindar dari segala yang menjerumuskan kita ke dalam penyesalan yang diakibatkan kita menjadi anak yang durhaka. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, serta menjadi anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala ma amara wa antahu amma naha anhu wa hadar. Wa alamu anna Allah ta'ala sallallahu ala nabiyhi wa karima. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami yang darah dagingnya melekat kepada tubuh kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menzoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ibu kami mengandung kami dengan lelahnya, bertahan dan berjuang dengan kematian ketika melahirkan kami ya Allah. Ayah kami mencari nafkah dengan penuh keringat untuk memberikan kebaikan kepada kami saat kami tumbuh ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kami kesempatan agar kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami. Engkau satukan kami di dunia dengan kehendak-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah, namun satukan kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan mereka ya Allah, muliakan sisa umurnya ya Allah, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Cahayai kuburnya ya Allah. Kami benar-benar memohon kepadamu ya Allah, lindungi mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya.
Ya Allah, bukakan hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu ya Rabb. Andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami, saat terindah dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkan kami wafat husnul khatimah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.